Jadi arah adik kakak ngebang Jumat, ngebang adik insya pertama, no. Adik insya ngebang nih setiap kali huruf apa akhiran selalu berakhiran dengan akbar. Hayya 'alas Allahu akbar. Oh nih. Ya, selalu pokoknya akhiran pasti akbar akhir. Hayya 'alal falahu akbar. Oh nih. Ya, kau dengar si kakak. Nara jamak kamu rian tan ngembang dia unen. Maya ngembang sa kedua unen kakak. Aran kan ngembang Jumat itu kan 2 kali. Demak mik si kakak jangan ngebang sa kedua. Makat ya boleh sih baca. Mulai yang baca innallaha wa malaikatahu niki yang baca. Jadi menun sili le adin deh nara jamak merila jamak kamu ngebang makam kena Allah hayya 'alal falahu akbar. Aku ngebang kedua meh tentu demak mik. Yang baca innallah niki mula. Lagu Nabi sembaca ila hadratin nabiyil mustafa. Sila berketuan, bebas pertanyaan baik berkaitan dengan apa yang tadi yang sampaikan atau narak pertanyaan salainan. Oke, sila saya sambil berketuan. Oke, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan mohon penjelasan Bapak Guru beberapa hal yang ini sudah biasa kita lakukan, tetapi karena mungkin kebiasaan karena biasa kita tidak menyadari di situ ada kekurangan-kekurangan yang sering kita lakukan. Namun sebelumnya tadi sudah kita bahas oleh Bapak Guru majelis zikir. Yang alhamdulillah pada malam hari ini kita berada pada posisi majelis ta'lim. Mohon pencerahan di mana kita bisa membedakan majelis ta'lim dengan majelis zikir. Yang pada dasarnya dua-duanya ini kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang maksud tadi dengan pencerahan yang perlu kita sama-sama memahami dan kita perhatikan yang kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan pada setiap saat, setiap waktu, misalnya azan yang setiap waktu. Karena memang sudah hafal, lalu kita tidak menyadari ada kekurangan-kekurangan di dalam bacaan lafaz dari azan tersebut. Contohnya misalnya mana yang paling benar Pak Tuan Guru kalau misalnya seorang muadzin membaca lafaz Allahu Akbar putus misalnya, atau yang kedua nyambung Allahu Akbar pakai ro atau pakai ru, Allahu Akbar. Nah ini yang kedua Pak Guru, karena ini juga sering jamaah kita para muadzin kita lengah. Kemudian yang kedua di bacaan syahadat. Asyhadu alla, la-nya di situ dia pendek, tapi nanti la ilaha dipanjangkan di situ. Ini mungkin kekeliruan juga. Kemudian yang kedua pada lafaz asyhadu anna Muhammadan. Di situ karena sudah kalau ini hampura untuk teman-teman yang sudah ini seperti Pak Haji Mul yang sudah biasa buka kitab kuning mungkin ya kan Bapak Guru kan lafaz anna itu kan menasabkan kalimat setelahnya, artinya asyhadu anna Muhammadar bukan Muhammadur ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bukan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah.
Ini yang sering apa namanya kita keliru dalam apa namanya lafaz azan. Kemudian masuk ke lafaz qomat. Nah, pada lafaz qomat itu pada bacaan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau putus tidak ada masalah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Tetapi kalau disambung, di sini juga banyak yang kita dengar para muazin kita keliru. Hayya 'alas shalatu, hayya 'alas shalah. Ampurut atau guru? Jadi yang sesungguhnya hayya 'alas shalati, hayya 'alal falah. Kemudian pada apa namanya pada qomat juga asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu di sana di apa namanya disambung dengan kata ada wawu di situ. Nah, ini mohon kepada Bapak guru, jadi ini karena salah ada 4 atau 5 hal yang menjadi pencerahan kita karena sesungguhnya ini sudah biasa kita lakukan, tetapi kita tidak menyadari di situ ada kesalahan yang sering terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan coba jawab langsung karena pertanyaan beliau banyak. Ya, bareng beja saya keingetan bejulu ya yang jawab. Pertama jamaah, perbedaan antara majelis zikir dan majelis ta'lim. Pertama yang ingin sampaikan bahwa baru hadisnya Nabi menyebutkan idza marartum biriyadil jannati fartau. Pada liwat lek taman-taman surga pada bedamuk. Tahu dan pada bedamuk? Misal lalu encara laik niki jamaah hampur tirang-girang tiang laik lalu napiaran sehingga almarhum bapak tiang laik bedang bembek te damok laik tengah bangkat bedamok encara bahasa bila tepung ya ngarat terus peta yang pupak tadi bembek niki kakan pupak-pupak syarat li bangket yang berdamuk ya bahasa bila tepung niki ya intinya begitu pada liwat lek taman-taman surga li atas dunia pada milu bergabung pada milu berdamuk. Para sahabat berkata Nabi saat aranin taman-taman surga ya Rasulullah. Nabi berjawab dalam hadis niki hilaqiz zikr, halaqah zikir. Tahu dengan tokol-tokol kumpul-kumpul untuk berzikir. Ya. Nah, tadi yang beliau pertanyakan, sebentar. Saat kedua dalam riwayat saat lain, desida Nabi waktu saat ketua. Nabi yang dimaksudkan dengan riyadul jannah taman-taman surga, beliau menjawabnya majalisul ilmi, majlis ta'lim, majlis ilmu. Marasa mangkin niki. Hadis pertama baru mujinya hilaqiz zikr atau majalisul zikri, majlis zikir. Riwayat saat kedua Nabi bahasa majalisul ilmi, majlis ilmu. Okay? Nah, Nabi perbedaan antara majlis zikir ke majlis ta'lim ampura. Sebenar jadi narak beda jamaah. Cuma narak beda seketik doang. Majlis zikir majlis di mana itu berzikir, misal sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, itu namanya majlis zikir. Nah, kalau majlis ta'lim ya majlis terberajah tengaji, dengah firman Allah, dengah sabda Nabi, atau ini istilah perbedaan niki zaman Zainuddin MZ Nabi kenal majlis ta'lim, majlis tempat dibentak-bentak orang alim ngene. Lalu kan itu ada bentak-bentak ya, majlis ta'lim. Jadi niki perbedaan saya pertama atau pertanyaan saya pertama. Pertanyaan saya kedua, perhatikan jemaah. Ente ngebang. Jadi bunyi lapas aslinya Allahu Akbaru. Ya, itu bunyi aslinya Allahu Akbaru. Karena dia timbangannya af'alu, a'zamu. Allah Maha Besar. Jadi ente lanjutan
Allahu akbar, Allahu akbar, itu yang benar. Bukan Allahu akbar, Allahu akbar, itu salah. Ya, sabenarno ro-nya harus dhammah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi akbaru, bukan akbaro. Oke. Jadi kecuali misal ende mentelah, di situ kan wakaf. Allahu akbar, Allahu akbar, dendek sebut runya, ya, mentelah sudah diwakafkan, itu boleh. Allahu akbar, Allahu akbar, boleh. Tapi kalau dimausulkan, diwasolkan, bacaannya Allahu akbar, Allahu akbar, bukan Allahu akbar, Allahu akbar, ya, tapi didomahkan, marfu istilahnya. Itu yang benar. Begitu juga perhatikan jamaah, kenyangkan te ngebang atau kamat. Baru arak saya sebut nih si beliau niki pada ungkapan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi itu yang benar. Asyhadu anna muhammadar rasulullah, bukan asyhadu anna muhammadur rasulullah, itu salah. Kenapa? Karena di depan nama kata Muhammad itu ada an. An itu dalam bahasa ilmu nahwu saraf disebut dengan apa namanya, harfu inna, saudaranya anna, saudaranya inna wa akhawatuha. Apa fungsinya? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Dia menasabkan isimnya dan merafakkan khabarnya. Jadi karena ada anna, asyhadu anna muhammadar rasulullah, anna, ya, anna harfu tauqidin wa nasbin, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kalau dalam tentang i'rab niki muhammadan ismuha, ya, ismuha, ismu anna, mansubun biha wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun bi akhirih. Maka lapas kata Muhammad dia harus mansub karena ada anna, dan rasul itu wajib marfu. Asyhadu anna muhammadar rasulullah, karena rasul itu khabar daripada anna. Muhammadnya harus berbaris atas mansub, rasulnya harus marfu karena dia adalah khabar daripada anna itu. Jadi den kanggo kena asyhadu anna muhammadur rasulullah, itu nggak boleh karena anna fungsinya menasabkan isim dan memarfu'kan, merafakkan khabarnya. Jadi yang benar asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah ini kita kena, ya. Anda baca kena asyhadu anna muhammadur rasulullah, niki salah, ya. Kemudian perhatikan jemaah. Ada juga yang sering dengar dengan komat meneu nih. Qad qamatis sholati, qad qamatis sholat. As-sholatu di situ dia adalah fa'il dari qomat, maka dia harus marfu yang namanya fa'il. Jadi benar-benar terbaca qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat. Salah yang terbaca kena qad qamatis sholati, qad qamatis sholat. Salah niki, ya, karena qamat itu adalah fi'il, as-sholatu itu adalah fa'il. Yang namanya fa'il dia wajib marfu, ya, wajib marfu. Maka bacaan yang benar qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat, ya, niki dalam qomat. Kemudian baru pada kata hayya 'alas shalah, perhatikan jemaah. Hayya 'alas shalah
Di situ ada ala. Ala niki namanya huruf jar. Huruf jar itu tugasnya membaris bawahkan isim. Ya. Maka karena kata as-shalah itu adalah isim, di depannya ada huruf ala, dia wajib berbaris bawah as-shalahnya. Hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah. Enggak boleh mengatakan hayya 'alas sholatu, hayya 'alal falah. Salah. Karena ada ala. Ala itu disebut dengan huruf jar. Huruf yang bertugas membaris bawahkan isim. Ya, yang sering ampura jamaah ente yang ajah santri-santri tiang lek pondok, ya, yang girang sering ajah ke nemene niki ente baca ajrumiyah kadu bahasa sebagaimana bacaan alfiyah lagu yang terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Syarat kalam tidak kurang dari 4, menghafalnya kamu harus sampai dapat. Ya, lapas murakkab mufidun kumpulannya, wadha itu paling akhir sebutannya. Ya, kalam itu isim fi'il kemudian huruf 3 ini bahagiannya sudah cukup. Perhatikan, isim itu diketahui dengan khafat, tanwin alif lam terakhir huruf khafat. Huruf khafat banyaknya ialah 9, menghafalnya jangan sampai ketinggalan. Min dan ila wa an ala rubba wa fi al-kafu wal ba'lam sudah mencukupi. Wau bata dinamakan huruf sumpah, begitulah di dalam ajurumiyah. Nah gitu, yin tantiang aja kadang-kadang telepon pondok, ya. Jadi isim itu diketahui dengan khafat. Khafat itu nama lain dari jar. Isim itu diketahui dengan khafat. Ya, tanwin alif lam terakhir huruf khafat. Huruf khafat maksudnya huruf jar. Huruf khafat banyaknya ialah 9, menghafalnya jangan sampai ketinggalan. Min dan ila wa an ala rubba wa fi al-kafu wal ba'lam sudah mencukupi. Wau bata dinamakan huruf sumpah, begitulah di dalam ajurumiyah. Qadsin saupata utaknis tanda fi'il, menghafalnya jangan sampai kamu jahil. Ya, itu caranya Pak Jimul. Ya. Kemudian huruf itu tidak ada baginya tanda, ternafi menerimanya itulah tanda. Itu babul kalam. Ya. Itu yang terjemahkan ajurumiyah itu, ya, al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Masih nafal Hajimul aparan jurumiyah. Tapi supaya cepat anak-anak itu yang ajarkan begitu. Ya. Syarat kalam tidak kurang dari 4, menghafalnya kamu harus sampai dapat. Lapas murakkab mufidun kumpulannya, wadha itu paling akhir sebutannya. Kalam itu isim fi'il kemudian huruf 3 ini bahagiannya sudah cukup. Kan gitu. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun, ismun wa fi'lun wa harfun. Kan gitu. Kalam itu isim fi'il kemudian huruf 3 ini bahagiannya sudah cukup. Ya, Masya Allah. Yang begini-begini itu cepat santriwati bisa, daripada disuruh ngapal-ngapal al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun, ismun wa fi'lun wa harfun. Ya. Kemudian al-ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wal alif wal lami wa hurufil jarri. Kan gitu, ya. Nah, lagu ente laguang marak nika jelas. Nah, itu cara tiang mengajar di pondok. Jadi ampura hayya 'alas sholati den kanggo kena hayya 'alas sholatu, karena di depan as-shalah itu ada ala. Ala itu salah satu huruf jar yang fungsinya membaris bawahkan isim. Ya, maka harus dibaca kasrah. Hayya 'alas sholati, ya, hayya 'alal falahi gitu. Nah, lagu N baru
pada qad qamatis salatu, bukan ti. Qad qamatis salatu, qad qamatis salatu. Kenapa marfu? Kenapa berbaris dhammah? Karena dia i'rabnya sebagai fa'il dari qomat. Qamatis salatu, telah berdiri oleh salat. Maka as-salatu fa'il. Yang namanya fa'il wajib marfu, wajib dibaca dhammah. Ya, bikin tengaji nahwu jamaah. Bis pertanyaan deh. Alasan demat baru. Nah, sila. Get yang berketal ya boleh. Apakah sudah terjawab semua? Alanya silue pertanyaan baru. Ge, sila. Terima kasih. Dilanjutkan ini berlangsung ya, Tuan Guru, berkaitan dengan tajwid seperti tadi. Kalau dia melihat keadaan dari seluruh secara umum umat Islam, barangkali tidak semua umat Islam yang bisa ngaji, apalagi mengenal secara keseluruhan tentang ilmu tajwid. Nah, tunasan kira-kira penyebutan kadang-kadang gigi saja kurang, tidak lengkap, tidak sempurna pembacaan tajwid. Kadang-kadang bagi orang tua, Allahu Akbar, ampun gitu. Nah, ini kira-kira apakah apa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengucap kalimah-kalimah seperti itu, kemudian tidak tepat dengan tajwid, kalau semua itu disalahkan. Ampun Guru. Kemudian kedua, berkaitan dengan tak tadi di akhir kalimat seperti al-qari'ah. Ampun, di sana kan ada tak. Nah, dibaca al-qari'ati, biasanya atu kan tidak, tapi ada menjadi hak al-qari'ah, mal-qari'ah dan seterusnya, Tuan Guru, untuk melengkapi tunas. Untuk lebih jelasnya penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur datasi sudah diberi kesempatan. Yang nyambung sedikit kaitan dengan zikir. Sering kita dengar mungkin apa kita yang salah menangkap suaranya atau mungkin lafalnya yang salah. Ketika kita mendengar suara dari kejauhan, yang kita tangkap hanya ilah, itu yang kita tangkap. Walau alam perkara mengucapnya dia lengkap atau tidak. Tadi Pak Guru kan menjelaskan bahwa ini Al-Quran yang kita baca, dia harus dibaca dan harakatnya. Bagaimana dengan zikir yang dilakukan dengan seperti tadi, dia kejar jumlah, bukan harakatnya yang dia pentingkan. Kemudian yang berikut, ini pertanyaan yang dari dulu yang belum puas mendapat jawabannya. Karena Ampuret yang dulu lama di luar, di Jawa, ketika di sana kami sangat tertib sekali menjaga saf. Ketika imamnya bilang luruskan dan rapatkan, betul-betul kami rapat. Dan itu sangat terbiasa. Nah, begitu yang pulang ke Lombok, begitu yang coba orangnya menjauh doang. Dan di Ampuri di kampung Tiang tidak kurang banyak Tuan Guru, sangat banyak Tuan Guru. Tapi kenapa masalah saf ini selalu saja dibikin jarak-jarak? Nah, yang Tiang tanyakan, batasan definisi rapat ini kayak apa? Gitu. Apakah dia memang harus rapat atau mungkin boleh dia bercelah? Padahal itu kan kalau Tiang tafsirkan perintah. Tapi kenapa jemaah selalu saja dia buat jauh-jauh jarak? Itu aja pertanyaan Tiang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, dengan wahtowa, misal kena misal ya ampun. Pertama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang itu kecuali dengan kesanggupannya. Yang kedua, bahasa Indonesia Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, beribadahlah kepada Allah semampu kalian. Yang kan tahu ini misal
yang kan tahu li yang kan tebeng tahu insyaallah taala asal didik miak-miak ada je watoa lagi gigi waronga nggih ampura niki maka Allah tidak akan menyalahkannya sehingga yang kan tahu cuma ampura enwasa tua-tua wah dek kena gigi waronga kena bau jadi dek jerima ben sabajang-bajang jerima sama saya gigin sempurna yang baca petih baca ayat dan salah jari ya jadi ampura sinampura agung niki bukan tiang ingin mengebiri atau marginalkan meminggirkan dengan satwa ndek lagu marak bahasa Nabi ya ummukum aqra'ukum sak paling pantas dari imam nu sak paling solah sak paling kena bacaan jamaah. Nah dengan soal gigi rongak kadang deng kena bacaan. Nah jadi ini bau sama sebajang, sak kena tajwid, sak solah suara. Nah itulah yang paling pantas jadi imam. Kemudian pertanyaan saya kedua. Hah? Al-Qari'ah ya. Oke, perhatikan jamaah. Ayat di surat Al-Qari'ah itu bunyi aslinya Al-Qari'atu ya Al-Qari'atu mal-Qari'atu itu asalnya. Kenapa bacanya Al-Qari'atu? Karena Al-Qari'atu itu mubtada. Yang namanya mubtada yaitu isim yang terletak di awal kata itu namanya mubtada. Dia yang namanya mubtada wajib marfu, wajib berbaris dhammah. Jadi al-qari'atu mal-qari'ah niki en lanjut en wasal lagu en demen telah jak kanggo dah baca kena al-qari'ah mal-qari'ah nggih kanggo wa ma adraka mal-qari'ah kanggo en demen telah lagu en bunyi aslinya harakatnya adalah marfu dhammah dia al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yang demen telah nggih iki bunyi aslinya lagu karena memang karena kita wakaf karena kita berhenti maka boleh dibaca dengan al-qari'ah tak marbutah ketika berhenti itu seolah-olah kita membaca huruf H ya, marah nikah jawaban singkatnya. Pertanyaan beliau pertama tadi berketuan tentang zikir yang cepat-cepat ya. Angka sebenar jamaah hampura sinampura ageng baru tersuruh sida Allah taala dalam ayat di akhir surat Al-A'raf uzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahr. Jadi ente zikir harus menghadirkan tadarru. En cepat-cepat niki jandek tetadarru jamaah. Ampur. Niki jadi sekedar aparat luwe memang mau zikir lagu deng kena. Tidak kena luwe jamaah, mending sekedik sin zikir. Ya. Lagu kena sin baca justru itulah yang berpahala daripada mengejar luwe lagu ternyata bacaan yang kena. Yang khawatir justru dari sida Allah silin menggah jamaah senamnya. Maka lebih baik sedikit tapi benar daripada banyak lagu salah jamaah senamnya. Oke. Kemudian pertanyaan beliau kedua terkait dengan sab salat. Perhatikan jamaah. Desida Nabi senik neman mulai takbir mulai jari imam selalu nandang mudi ya ampurat yang contohkan setelah beliau ketika maju ke mimbar marak niki dek nuah langsung takbiratul ihram Allahu Akbar selalu mengingat mudi juga beliau lihat sabnya. Bahkan narak misal sab kedua sadek lurus, beliau ke sana, lurusan, beliau begitu. Perhatikan, Nabi bahasa Nabi pada makna hadis saw sufufakum fa inna tasbiyata sufuf min tamamis shalah.
rapatkan dan luruskan, karena sempurnanya sholat berjamaah kalian kalau safnya rapat dan barisnya lurus. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan apa? Suddul furaj. Nabi kena suddul furaj. Suddul furaj itu tutupi sak celah-celah, sak bolong-bolong. Artinya memang rapat. Nabi urutan rapat. Perhatikan jamaah. Coba sini Supriyadi. Ya. Ini namanya rapat. Ya. Para sahabat lain sembahyang sampai bersentuhan ininya. Kakinya bersentuhan marah niki. Coba sedekap. Ini betul-betul rapat. Ya, silakan kembali. Permasalahan jamaah senamian niki ampura sinampura agung. Perhatikan niki. Perhatikan. Oke. Perhatikan jamaah. Luwe lek Lombok niki sak beranggapan bahwa sarap-rapetan sembayang nu dengan Wahabi ini. Ya. Dengan sarap-rapet sembayang dengan Salafi ini. Itu enggak ada hubungannya dengan Salafi, enggak ada hubungannya dengan Wahabi. Jamaah niki cara sembayang Nabi ke para sahabat. Kadang arak batur tiang bercerita berjamaah di sebuah masjid. Warak dengan tua di samping. Ya agak jarang sekedik sinra petang nain menu nia milu nejep tu ya niki ampun ya jari Masya Allah niki nilai hubungan kanca kelompok tertentu jamaah ya nilai hubungan kanca kelompok tertentu nilai hubungan kanca Salafi nilai hubungan kanca tablighi jamaah tabligh enara. Kan dari Nabi bahasa sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Para sahabat salatnya rapat-rapat dan beliau selalu perhatikan saf jamaahnya sebelum beliau takbiratul ihram. Dan selalu beliau mengatakan suddul furaj. Isi dendek beng beluang-luang, dendek beng kosong-kosong. Harus rapat. Lagu rapat dalam arti ya dendek sarapat lalu sampai nunggu bernapas jamaah. Nggih, ampura niki. Niki juga salah. Niki kadang arah saya sujud si boleh marah nyepe mesak ngepe. Ya. Sujud itu biasa-biasa, Nabi sujud biasa jamaah. Ini sujud marah nyepe masjid mesak. Ya. Hah? Ya terlepas sejadah. Nah, Malik masalah sejadah jamaah hampura. Misal belik sejadah. Ya, pok tarik belik sejadah. Bukan dengan den semel injak sejadah niki. Jadi terpaksa akhir pada berjarak-jarak. Sebenar jamaah, jaga juk sejadah belik. Hampura harus tebeng batur milu tokol bis milu nganjeng naik dek sejadah no. Ya. Ini gara-gara sejadah belik terus arak samilu tel sing kaper. Masya Allah. Cuma yang ingin mengatakan salat berjamaah yang masih ada bolong-bolongnya tetap sah sembahyang berjamaah jamaah. Ya, cuma tidak sempurna. Dek napa dek sah? Cuma dek sempurna. Marak nika. Ya, niki yang harus dipahami. Saya kadang sebagian batur-batur nika ampura terutama saya nyebut diri Salafi niki. Dia sah sembahyang endek rapat-rapat tuh nih. Padahal bunyi hadisnya fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Sesungguhnya kesempurnaan salat kalau safnya rapat dan lurus, kesempurnaan dia bagian dari kesempurnaan. Dia napa ndak sah, cuma kurang sempurna. Paham ya, Pak? Jadi napi namanya kadang ampura, ya ampura kadang sebagian tuan guru. Memang yang sembahyang no kadang niki ampura. Dembeng dengan rapat-rapat kajiannya. Merasa risih narak misalnya jadi makmum terus pun rapat-rapat lenia nu kadang berbisparan diri ya niki ampura dikanggu guru meno. Ya, merasa diri mungkin lebih hebat, lebih mulia yang kanggo milu jek nain misal
ya ampura, itu nggak boleh. Maka sholat berjamaah yang betul-betul sempurna yang diajarkan oleh Rasulullah SAW niki berdekatan, ya, bersentuhan bahu kanan kiri dengan jamaah yang lain, kaki juga bersentuhan, bau dendek nara lubang-lubang napi namanya sak lowong-lowong, agar kiranya setan tidak masuk di lubang itu. Ente kita ilawam isi yang kosong itu, jangan biarkan dia tetap kosong sampai sholat berjamaah selesai. Ibu-ibu arak sama ketuaan. Mohon maaf sama bapak dan guru, sama bapak-bapak semuanya. Mungkin dikira yang ini lancang, oke? Tapi maaf. Masalah apakah betul ilmu itu yang namanya syariat dan tarekat dan hakikat dan ma'rifat, apakah betul ada? Terus terus kan masalah zikir itu yang Bapak Tuan Guru bilang itu kan kita terima dari ilmu tarekat, itu kan cuma pendengaran dari jauh aja bilang gitu. Tapi kalau kita sudah terima hakikat tarekat itu, baru kita tahu masalah hakikat. Masalah hakikat, apakah betul ada yang namanya hakikat itu? Karena yang dari sukarara asal, terus yang di sana itu disebut-sebut waktu telu. Padahal waktu telu itu dia bawa hakikat, cuman itu dia perbanyak perutamaan lah hakikat. Jadi ayat yang cuman yang dulu bisa bilang arah wende tetua wende, biarin marak dengan sak lemah-lemah irap sak terima tarekat hakikat itu marak dengan lemah-lemah irap, yang mohon penjelasan. Assalamualaikum. Baik, pertanyaan yang beliau sampaikan itu tuh ke arah ilmu saran ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu makrifat, kan itu pertanyaannya. Bisa sengke-sengke lalu bisa disebut kengonek sampai ketua. Jadi begini, oke, perhatikan jamaah rahimakumullah. Ya tentu arah ilmu aran ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu makrifat. Ya tentu, ya. Dan apa ndak tentu? Ya tentu. Cuma masalah, perhatikan jamaah. Dendek kemudian misal temerasa wah tama tarekah beguru bedang guru le guru tarekah tajah si guru tarekat misal menggunakan zikir-zikir tertentu, ya tarekat kalau dia bertentangan dengan syariat itu nggak boleh diikuti. Syariat mengajarkan lafaz la ilaha illallah itu dengan sempurna, la ilaha illallah
Lagu misal tarekat, sebenarnya asal makna kata tarekat itu jalan, jalan menuju Allah, jalan mengikuti sunnah Rasulullah, itu sebenarnya makna kata tarekat. Nah, tarekat niki seharusnya dia tidak boleh bertentangan dengan syariat. Perhatikan jamaah, jadi syariat entesal jalanan syariat, berarti kita sudah namanya tarekat. Menuntut tarekat, kita berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan sampai kepada hakikat. Ya, hakikat dari syariat Allah. Menuntut laksanaan syariat, tarekat, hakikat, insya Allah kita akan sampai kepada ma'rifat. Kita akan betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian hak-hak Allah akan selalu kita tunaikan, tidak akan berani kita tinggalkan. Ya, jadi itu tuh arah ilmu searan ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Yang sering menyampaikan, ada ungkapan ulama mengatakan asy-syari'atu bila tariqatu atilah wat tariqatu bila syari'atu batilah. Ya, bahwa syariat tanpa tarekat, dalam arti tanpa betul-betul melaksanakan jalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, itu atilah, itu kosong, hampa. Ya, sebaliknya wat tariqatu bila syari'atu batilah, ilmu tarekat sepelajahi lagu ditegawe syariat bertentangan dengan syariat, maka tarekatnya itu menjadi batal, dinarak kena. Ya, mari kita laksanakan syariat, kemudian kita bertarekat kepada Allah, insya Allah kita akan sampai kepada hakikat, hakikat akan menyampaikan kita kepada ma'rifat. Begitu Bunda ya. Ayo wahane, iya punya pertanyaan ini. Sila pertanyaan terakhir. Ya. Malik ngaji sampai jam siwa. Maaf deh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya terkait dengan azan tadi yang memang sudah disampaikan sebelumnya. Dulu saya ingat di Masjid Kekale, karena teman saya itu marbotnya, jadi saya azan di situ. Nah, diawali dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Setelah selesai saya azan, ditegur saya, nggak usah pakai innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Saya merasa benar memang kan mengajak orang berselawat. Mungkin tanggapannya apa, pendapatnya berbeda. Nah, itu yang belum saya tahu jawabannya. Baik. Kemudian yang kedua, nah ini untuk memperjelas saja mungkin dengan dalilnya, jika bisa ketika sholat berjamaah itu kan kita zikir berjamaah kan, memang tidak wajib. Cuman ada mungkin pendapat yang lain, memang apakah itu tidak boleh dilakukan karena zikirnya bersama. Apakah karena tidak ada dalilnya sehingga ketika selesai dia sholat berjamaah ya langsung balik gitu. Walau atau dia diam sendiri atau malah dia sendirian gitu. Nah itu, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Sida ya, Bu Ketua. Terakhir saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru mohon maaf. Pertama yang saya mau tanyakan mengenai bagaimana hukumnya kalau kita di masjid ini selalu membicarakan dunia saja, masalah jual beli, masalah ini, masalah kesana kemari. Nah itu yang dibahas ini. Selalu yang dibahas di masjid itu banyak kan jual beli, malah mau beli ini, beli itu, beli macam-macam lah. Bahkan rencana seandainya jadi supir lah begitu. Lah nanti itu ada penumpangnya di sana. Nah, selalu dibicarakan di masjid. Ini contohnya bagaimana hukumnya. Dan yang kedua, masalah namanya kepingin usuk, Tuan Guru. Usuk. Namanya kepingin usuk masalah sholat berjamaah. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa usuk? Untuk sholat berjamaah, soalnya Allahu Akbar, seandainya suatu contoh imam. Terus pikirannya macam-macam. Ada yang ke pasar, ada yang mau ke kantor, ada yang mau
ke Jawa, macam-macam lah, namanya duniawi. Oleh karena itu, gimana caranya supaya benar-benar kita mentauhidkan Allah SWT, supaya seolah-olah sesuai dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bagaimana cara seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Baik. Pertama perhatikan jemaah. Perhatikan nggih. Senikman yang langsung jawab pertanyaan niki. Nabi bebasa man sami'an nida, sai dengah azan. Faqala bima qala al muazzin. Kemudian dia ucapkan sebagaimana apa yang diucapkan oleh muazzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Milu Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali di hayqalah ya, hayalas shalah kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah dan seterusnya. Nabi baca sai dengan ngebang, kemudian dia ikuti apa yang diucapkan oleh muazzin. Setelah itu ia baca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, ya, dan seterusnya isi doa itu. Wajabat syafaati, bahasa Nabi, wajib ia mendapatkan syafaatku. Ini bunyi hadis Nabi. Lain memang Nabi ndek nara suruh Bilal baca innallaha wa malaikatahu. Bilal ndek nuah baca innallaha wa malaikatahu sedepan ngebang. Para sahabat sepeninggal Nabi betul enggak ada yang baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ndek nara. Di zaman mazhab imam yang 4 juga enggak ada jemaah. Ya, perhatikan. Niki adalah ijtihad ulama. Ikembe pona terbaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu untuk mengingatkan orang-orang yang mendengar agar kiranya bersalawat kepada Nabi, terutama setelah selesai azan dikumandangkan, sehingga Nabi baru baca sai dengah ngebang pun jawab, kemudian baca doa pun berselawat setelah ngebang no, wajibnya mau syafaat ke bahasa Nabi. Nah, orang yang bermuazzin, orang yang azan itu ingin mengingatkan semua orang yang mendengar azan agar kiranya bersolawat kepada Nabi. Kalau niatnya seperti itu, maka tentu boleh-boleh saja membaca sebelum mulai azan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya. Niatnya mengingatkan umat agar berselawat kepada Nabi terutama setelah azan. Kalau seperti itu nggak apa-apa jamaah senamian membaca innallaha wa malaikatahu dan seterusnya sebelum azan. Tapi kalau meyakini harus terbaca innallah nih sendirman mulai ngebang, itu yang nggak boleh jamaah. Sehingga memang di narak laik di zaman Nabi, di narak zaman para sahabat. Lagu sekali lagi, niat saya ngebang niki untuk mengingatkan umat untuk rajin bersalawat kepada Nabi dengan baca ayat tadi, nggak apa-apa selama dia tidak meyakini bahwa harus baca innallah sendirman mulai ngebang, ya. Kalau itu nggak boleh. Cuma dendek marak cerita. Jadi arah adik kakak ngebang Jumat. Ngebang adik insya pertama no, adik insya ngebang nih setiap kali huruf apa akhiran selalu berakhiran dengan akbar. Hayya 'alas Allahu akbar. Oh nih. Ya, selalu pokok akhiran nu pasti akbar akhir. Hayya 'alal falahu akbar. Oh nih. Ya, mau dengar si kakak
Narak jamak kamu dia tan ngembang dengan ngebang dia unen. Mai aku ngembang sak kedua unen kakak. Aran kan ngembang Jumat itu kan 2 kali. Demak mik isi kakak jangan ngebang sak kedua. Oh makat ya boleh sih baca. Mulai yang baca innallaha wa malaikatahu niki yang baca. Jadi menun sili li adin di narak jamak merilak jamak kamu ngebang makam kena Allah hayya alal falahu akbar aku ngabang kedua mek tentu demak mek yang baca innallah niki mula lagu nabi sembaca ila hadratin nabiyil mustafa ya iya sih baca ila hadratin nabiyil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar unin mana ya. Nah, jadi niki tentu cerita niki le tempos le unin ke lagu dengan tempos ini bercerita le dia lagu mangkinya dengan tempos pinter-pinter jamaah ya. Jadi tidak apa-apa ya selama niatnya untuk mengingatkan umat banyak berselawat kepada Nabi, asal jangan dianggap itu bagian dari azan, maka itu tidak boleh. Kalau dianggap oh harus baca di menu di nabdol ngebang tuh, nah itu nggak boleh karena memang dia bukan bagian dari lepas azan. Oke. Antum pertanyaan 1 atau 2? Apa yang kedua? Hah? Oh baik baik perhatikan jemaah di surat An-Nisa ayat yang ketiga ayat yang ke-103 di sini Allah Ta'ala berbahasa فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Pada selesai sembahyang bahasa nasihat Allah, fazkurullah berzikirlah kalian mengingat Allah. Qiyaman boleh dengan keadaan berdiri, wa qu'udan boleh dengan duduk, au ala junubikum atau boleh sambil berbaring. Ya, perhatikan jemaah. Selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Katanya baca subhanallah, subhanallah tokol tak? Itu masuk dalam kategori perintah tadi. Fa iza qadaitumus sholata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan. Nah, misal arak sak nganjang langsung menuju imam salah. De melu zikir bareng-bareng. Perhatikan jemaah, perhatikan. Ini kita yang harus jawab dengan objektif. Kalau misalnya memang dia berniat untuk zikir walaupun dia meninggalkan jamaah, tapi dia terus berzikir sambil dia berjalan setelah dia berdiri, dia tetap berzikir, maka kena juga dengan ayat tadi. Setelah engkau selesai sholat, zikirlah kepada Allah qiyaman dalam keadaan berdiri. Boleh. Ya. Ini niat memang betul-betul berzikir walaupun dalam keadaan berdiri, kemudian dia meninggalkan majelis. Lagu niat menganjeng niki hanya karena ia menganggap tidak ada zikir setelah salam, itu salah jemaah. Ampura. Oh ini nara zikir-zikir setelah sholat salah. Wong ayat Al-Quran tadi menyebutkan di surat An-Nisa ayat 103. Silakan buka ayatnya kalau nggak percaya. Allah mengatakan fa iza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Jadi setelah selesai salam memang harus perintah nih harus berzikir jemaah. Cuma boleh zikirnya duduk di tempat, berdiri juga boleh, atau sambil berbaring juga boleh. Lagu menganggap tidak ada zikir setelah sholat itu salah jemaah sekalian. Ya, begitu assalamualaikum langsung tek, kadang jelontak lewat dengan sak tua-tua di daerah adab, wah ini kurang ajar ara. Ya, ini kurang ajar. Niki dia ngerti ayat Quran. Ya, dia ngerti ayat Quran, maka harus suruh lu ngaji batu-batu sama niki. Ya, ampura. Silakan buka Al-Quran. Yang sering mengatakan ampura, maksudnya dengan ngaji pun tutup ngaji dengan sadaqallahul azim, bidah. Padahal dalam Al-Quran di surat Ali Imran Allah mengatakan apa? Qul sadaqallah.
Nabi, ucapkanlah sadaqallah. Perintah Al-Quran mengucapkan sadaqallah. Nah, jemaah, qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Nabi terperintah untuk mengucapkan sadaqallah. Pemakat dengan narak dan ngaji pun tutup kena sadaqallah bid'ah, padahal itu perintah Allah dalam Al-Quran. Ya, ampura. Jadi den selapu sandiwah tegawe di zaman Nabi, kemudian kita bid'ah sayyi'ahkan, bid'ah nerakakan, bid'ah sesatkan, jemaah. Ya, selama, makanya Imam Syafi'i berbahasa, selama ada dalilnya baik dari Al-Quran, As-Sunnah, begitu juga dari asar para ulama, dan tidak bertentangan dengan agama, maka itu boleh masuk dalam kategori bid'ah hasanah. Baik, perhatikan jemaah, betul, memang nggak ada zikir bersama di zaman Nabi, zaman sahabat nggak ada. Imam Syafi'i ada menyebutkan dalam kitab Al-Umnya bahwa setelah selesai sholat, imam boleh membesarkan suaranya supaya makmum tahu apa yang harus dibaca setelah selesai sholatnya. Ya, perhatikan. Jadi kanggo imam belian suara, nanti ikuti si makmum. Itu bahasanya Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Nah, masalah zikir bersama, doa bersama, sandi arak di zaman Nabi, ampura sinampura agung jamaah, tidak semua sekali lagi yang tidak ada di zaman Nabi kemudian disebut sebagai bid'ah dolalah. Si luwe le zaman Nabi sandi arak tegawe si Nabi itu para ulama tak ada satupun mengatakan itu bid'ah. Misal Nabi jamaah ambil Quran, ada Quran nggak sini? Hah? Coba ambilkan Quran satu. Perhatikan jamaah. Nih, ngonek jak ngaji jarin nih. Ya. Perhatikan jamaah. Le zaman Nabi, ayat-ayat Al-Quran itu ditulis oleh para sahabat, ditulang belulang, dipelepah korma, ditulis. Denara Al-Quran marak mushaf marak niki denara. Wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam digantikanlah oleh Khalifah Abu Bakar. Ada rasa risau, ada rasa khawatir pada diri Umar. Datang tiba Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar, luwe sahabat penghafal Quran sak mate, sak gugur dalam perang. Mai tekumpulang ayat-ayat Quran dalam satu mushaf. Abu Bakar awal dek mele jamaah. Dendek nenok tegawe si Nabi une. Denara hadis hendak saya suruh itu kumpulan Al-Quran jadi sekik maraman. Ule Umar. Para lema Malik datang. Mana gama Abu Bakar sida sajari khalifah. Sida sak terdengar. Terkumpulan wah Al-Quran jadi sekik sak terpecer-cecer macam tau le tulang belulang, le pelepah kurma. Dek kebani. Sengak Nabi nenok perintah. Malik datang Umar sakit kali jamaah. Sambil berdoa Umar lebal, ya Allah berikanlah hidayah kepada Abu Bakar. Anten sak terima baik usulan kaji. Ya, datang sakit kali. Iya pun bahasa kena au. Menurut kena au, nakunin Umar jamaah. Alhamdulillahilladzi waffaqa khalifata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu pun nara Al-Qur'an niki marak niki jamaah. Pondek nara sekek-sekek ulama sakena napi sagawe si Abu Bakar, sausulang si Umar, itu adalah sesuatu yang bid'ah dolalah. Padahal dek nara di zaman Nabi jamaah. Arak bani ulama sama bahasa kena Al-Quran satu pihak jari musab marah sekek jari sekek marak mangkin niki itu adalah bid'ah. Wah darah ulama bani kena mana? Dan arak jamaah. Maka sekali lagi
ndek selapuan Nabi syarat le zaman Nabi itu kemudian Nabi namanya bid'ah di zaman ini. Sebagaimana tidak semua apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat bau tekadu le zaman niki jamaah. Nabi misal laik Masjid Nabawi di mana rak keramik kence karpet marak niki. Nabi entaik berjamaah jek Masjid Nabawi kence para sahabat bersandal jek dalam masjid. Unane yang demeli ngikuti sudah Nabi taik dalam masjid bersandal yang bisa tombah si Haji Mulyadi. Kalau lah ke ngepel ni pumakat lo sunnah Nabi ni sunnah prek ni kena ya ampura. Jadi enggak semua apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat itu juga nyocok diterapkan di zaman ini. Marasa baru jamaah ya, di zaman Nabi Masjid Nabawi masih kadu pasir, masih kadu tanah. Nabi taik bersandal entah. Bahkan kadang-kadang beliau sholat menggunakan sendal jamaah. Ya, perhatikan, ampura. Laik Nabi dalam sebuah riwayat hadis yang sahih, Nabi sedang jadi imam, betijoh jamaah, je kiri, tijoh, ya, betijoh. Punen mana? Punane sih dia jadi imam ngikuti sunnah Nabi udah betijoh, ya. Sang tentok sih si makmum lemu dikurang ajar nemto jadi imam. Ini zaman bumbel dia bertijoh leti ke solat keramik nih. Masya Allah ya. Jadi sekali lagi den selapu saat di arah le zaman Nabi itu jadi bid'ah kan cendek den selapu sa gawe isi Nabi harus te gawe isi itu ya ampura. Nabi mengatakan dalam hadisnya, perhatikan jamaah, saddidu wa qaribu bahasa Nabi. Pada beribadah memang ena bau sebisa mungkin presisi, ena bau persis marak sagawe bahasa Nabi. Lagu endek bau saddidu qaribu, ya mendekat-dekatilah sebagaimana yang aku lakukan dari sejauh lalu. Perhatikan jamaah, yang sempat menyelesaikan beberapa kasus masjid di wilayah Mataram niki diundang untuk menyelesaikan arah kiblat jamaah. Arah jamaah kena yang di tepat arah kiblat ini harus terubah masjidnya. Arah kepeng met bungkar masjidnya, arah kepeng sida teduk tegetuan teman-teman. Hampir-hampir terjadi perpecahan dan perkelahian. Kedatangan tiang juang kitab Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran ya, yang bawakan. Perhatikan jemaah, kenapa ayat Al-Quran itu mengatakan bawalli wajhaka syatral masjidil haram. Perhatikan, jadi memang itu salah Indonesia sajauh langan Mekah, kecuali ente julun Ka'bah jangan kanggo miring sekedik pun jemaah. Ka'bah le julun pun ya andang-andang lain niki jangan sah sembahyang. Lagu itu jauh di tengah Ka'bah langan riki, arah sangat Ka'bah langan riki. Denara, maka Al-Quran mengatakan apa? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maksudnya nahwal masjidil haram. Searah, dakat jendek terlalu tepat. Ya. Baru Nabi bahasa saddidu wa qaribu. Usahakan tepat. Lagu endem bau tepat gati qaribu, ya mendekat-dekatlah supaya agak sedikit. Yang penting dia terlalu melenceng lalu. Mekah bat si Indonesia jemaah. Jadi tersembahyang andang bat insyaallah qaribu mendekat-dekat. Kecuali tersembahyang andang timu niki jadi narak mendekat-mendekat jemaah. Itu nemudin Ka'bah harah. Lagu selamat tandang bat ya. Apalagi like misal masjid niki ampura. Dia enggak tahu. Pernah enggak Sida Jimul misalnya mengukur, dia biasa kan arah edaran-edaran yang disampaikan oleh Departemen Agama, tanggal sekian matahari akan tepat berada di atas Ka'bah. Silahkan ukur arah kiblat sudah tepat atau belum dengan anjengang apalah lulun kayu atau tereng atau apa. Nah, kalau arahnya seperti itu, itulah arah kiblat. Oh misal ndek tepat lalu seperti arah saleh tebarak tenang. Selama tidak bertentangan secara 100%,
Dakak jandik tepat lalu, insya Allah sah jamaah. Ya, dia perlu harus, oh masjid ini kurang tepat, terubah arah kiblat, biaya untuk ini kemahal. Ya, ya, jadi ampura, yang penting mirip-mirip. Ente 100% marak Nabi di nebau. Ya, jadi begitu. Sini Nabi bertanya, bagaimana khusus kita membicarakan jual beli? Oh, baik. Sekaligus di kuburan juga begitu. Baik, baik. Perhatikan jemaah. Yang pertama, Ente rausang jual beli, nabi lagi tu misal ya bertransaksi jual beli di masjid. Nabi berbahasa, la rabbah Allah. Semoga kalian tidak dapat untung. Mudah-mudahan mendek beruntung baik, ada untung malah rugi. Yes, doa yang si Nabi. Maka memang dilarang melakukan jual beli atau berbicara transaksi jual beli lek dalam masjid. Lagu yang lek kubur jangan ilara hadis, kanggur lek kubur ya. Cuma yang kuburkan tersuruh sejarah kuburan. Saya ingat bahwa itu ya terus mati. Cuma yang terus masalah misal larak dengan nelpon menyangkut betalat lek kubur. Ya kejual, oh nek jawab. Lagu yang lek masjid ya sugul entar. Karena ada hadisnya tentang larangan itu. Ya. Oh berbentan sembahyang khusyuk, jam 10 sudah selesai ngaji jamaah. Niki harus diawali dari semenjak wudhunya harus benar, ya. Sholat niatnya harus benar. Pokok berniat sholat, insya Allah kena sembahyang. Ya. Terus diusahakan memang Nabi sak baca niki setelah kita takbiratul ihram, ena bau tengerti. Nabi sak baca enten menon kena Allahu Akbar. Kita hadirkan hati bahwa memang Allah itu maha besar. Dan kita ini kecil dan kerdil dan merasa kita sedang berada di hadapannya. Saya jadi masalah kan itu dia merasa sedang berhadapan kepada Allah waktu sembahyang. Padahal sudah Nabi berbahasa anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Jadi saat sembahyang kita hadirkan Allah seolah-olah kita melihatnya. Dan kalau kalian tidak mampu melihatnya, karena memang kalian gak akan mungkin mampu melihatnya, yakinkan bahwa Allah maha menatap lisanmu, menatap hatimu, menatap gerak-gerikmu. Menurut kita hadiran jemaah insyaallah khusyuk sembahyang. Ngerti atau tidak ngerti saya baca si imam, misal biluan segede baca ayat si imam. Ya. Ini kan hati kita gak hadir. Walah temikir piran bain ya ruku imam ni yes dipikiran. Ngone, ya. Justru kalau kita sedang merasa kita sedang berdiri di hadapan Allah, berembing ngone nuaya. Ya. Kita sedang berdiri di hadapan masalah kan dia telah merasa sedang berdiri di hadapan Allah itu masalahnya. Ya. Ampura. Niki belok pengaji telagu itulah jawaban singkatnya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja' wal ma'ab. Sila berdoa. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.